Kan materi malam hari ini. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, marilah bersama-sama kita simak dan kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Sukma Maulana, membahas tentang sifat kedermawanan Rasulullah SAW. Kepada Ustadz Sukma Maulana, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya ayah bunda bang kakak sekalian, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Jelas Pak Ustadz. Oh, saya terpaksa pakai earphone, pakai headset karena di sini hujan, tidak kedengaran hujannya, lebat. Oke, terima kasih Bang Nandi telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini yang insya Allah akan kita bahas tentang apa Pak Bunarjo? Halo. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Ya, kajian kita pada malam hari ini tentang apa Pak Bunarjo? Tentang Halo? Tentang Halo? Tentang kedermawanan. Tentang kedermawanan Rasulullah. Oke, insyaallah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa kita mempunyai suri teladan yang baik, suri teladan yang sudah masya Allah luar biasa akhlaknya, dipuji oleh Allah dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya baik, akhlaknya hebat, akhlaknya agung. Dipuji makhluk dunia, walaupun ada yang membenci. Dipuji semua makhluk langit. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Banat bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Sa'ad bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nidar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam. Ada keturunan Nabi Ilyas. Ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang masya Allah, akhlaknya luar biasa. Nah, maka Allah mendawamkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada uswatun hasanah, ada contoh yang baik, ada qudwah yang baik yang bisa kita jadikan patokan dalam berbuat, dalam berkata, dalam bertingkah laku. Termasuk sifat akhlak Rasulullah SAW yang paling banyak menonjol itu adalah sifat kedermawanannya beliau. Nah, ayah bunda bapak sekalian, kitab yang sekarang saya pegang ini kitabnya namanya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Penulisnya adalah Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi. Nama aslinya itu Abu Isa. Abu Isa bin Muhammad bin Saurah At-Tirmizi. At-Tirmizi. Lahirnya di Tirmiz. Tirmiz itu 60 km. 60 km desa dari Uzbekistan. Jadi Imam Tirmizi ini orang Uzbekistan sekarang. Orang Uzbekistan. Lahirnya pada tahun 209 Hijriah, wafatnya pada tahun 279 Hijriah. Imam Tirmizi punya Sunan Tirmizi, hafal hadis, luar biasa. Sunannya termasuk sunan-sunan yang hebat. Nah, maka kitab ini salah satu karya yang sangat banyak dikaji oleh para ulama di belahan dunia ketika ingin melihat sifat Nabi itu seperti apa, Nabi tidur itu macam mana,
makan Nabi itu seperti apa, terus kemudian cara jalan Nabi itu gimana, cara tidur Nabi itu gimana, cara Nabi memuliakan tamu itu gimana. Ini semuanya dibahas dalam kitab ini. Dan ini sesuai dengan kitab hadis semuanya. Nah, kebetulan kita pada malam hari ini akan mengkaji tentang salah satu sifat terpuji beliau, yakni adalah dermawan. Bahasa Arab itu ajwad. Bahasa Arab itu ajwad, artinya itu pemurah. Nah, begitu. Sifat ajwadnya Nabi, sifat murahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya bacakan ya. Saya bacakan. Di hadis yang ke-354, halaman 161. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas bil khair. Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu sangat pemurah dalam hal kebaikan. Nabi Muhammad itu sangat pemurah dalam hal kebaikan. Pokoknya semua yang baik itu Nabi yang terdepan. Sholat baik nggak baik, Nabi yang paling banyak sholatnya, sampai bengkak-bengkak sholat kakinya gara-gara sholat. Sedekah baik nggak baik, Nabi lah yang paling terdepan. Ada orang mau pergi ke Nabi, ya Rasulullah, kasih dong aku sesuatu. Kata Nabi, aku nggak punya apa-apa. Kalau kau mau, kau ambil aja di toko itu, kau berhutang atas nama aku. Kalau aku udah punya uang, ku bayar nanti uangmu itu, ku bayar nanti hutangmu itu. Tengoklah sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sifat terpujinya beliau. Puasa, sifatnya baik. Nabi yang paling terdepan. Nabi sering puasa sunnah. Senin Kamis jalan terus. Bahkan Nabi pernah puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban dan Ramadan itu 1 bulan. Artinya 2 bulan. Nabi Muhammad pernah puasa Sya'ban itu 1 bulan full. Tambah Ramadan 1 bulan full. Jadi 2 bulan full Nabi soal puasa itu. Jadi semua berkaitan tentang kebaikan, Nabi itu pemurah sekali. Pemurah itu maknanya itu mudah. Mudah dalam berbuat. Nah, itu artinya pemurah. Mudah dalam berkasih sayang. Mudah dalam sholat. Mudah dalam menyebar kebaikan. Mudah dalam sedekah. Itu sifat pemurah namanya. Ajwa. Nabi paling pemurah dalam masalah kebaikan. Makanya ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Lihat. Dan kepemurahan Nabi itu, kedermawanan Nabi itu sangat-sangat menonjol ketika bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan. Kita nggak lama lagi insya Allah akan masuk di bulan Ramadan. Nah, Nabi itu kalau bulan Ramadan kebaikannya bukan tanggung-tanggung, Bapak Ibu. Kebaikannya hebat-hebat itu. Maka kata Imam Tirmizi, kata para sahabat, kata Ibnu Abbas, bahwa aku melihat Nabi beribadah seperti biasanya di hari-hari lain, tapi ketika di hari Ramadan, Nabi itu sangat pemurah. Sangat banyak sedekahnya, sangat banyak sholatnya, sangat jarang tidurnya, sangat banyak berbuat kebaikan ketika memasuki bulan Ramadan. Nah, jadi Nabi itu sangat pemurah ketika memasuki bulan Ramadan. Hatta yansalikha fayatihi Jibril faya'ridu 'anil Qur'an fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair min ar-rihil mursalati. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saking pemurahnya itu lebih lembut dari angin yang bertiup. Saking kan pemurahnya Nabi itu pemurah Nabi itu lebih lembut, lebih apa ya bahasanya? Lebih banyak kesebar gitu loh, lebih banyak kesebar kemana-mana dibanding angin yang bertiup. Nah, begitu kata para ulama. Jadi saking kan pemurahnya Nabi itu, kalau udah beliau masuk bulan Ramadan itu udah macam angin. Makna angin itu Nabi itu mudah sekali dalam bersedekah, mudah sekali dalam beribadah, mudah sekali dalam berbuat hal-hal yang berbau kebaikan. Nah, jadi semua sesuatu
yang ketika itu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dibuat di bulan Ramadan, Nabi sangat-sangat banyak berbuat kebaikannya di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Termasuk ajwad tadi, pemurah tadi. Satu kalam hikmah yang dapat kita ambil bahwa kedermawanan atau senangnya seseorang dalam bersedekah, dalam berinfak, itu ketika ada momentum, ada sesuatu yang perlu kita bantu. Momentumnya apa? Ini kan momentum Ramadan, maka Nabi paling pemurah. Jadi begitu. Jadi pada malam hari ini kita bahas tentang Masya Allahnya Nabi, Masya Allahnya seorang Nabi Muhammad ketika beliau itu tidak juga kaya-kaya kali dan tidak juga payah-payah kali, tapi beliau menjadi orang yang paling pemurah di bulan Ramadan. Nah, sampai-sampai kata Aisyah tuh, aku berpikiran Nabi itu dapat uang dari mana? Tiap hari bersedekah aja kerjanya untuk bulan Ramadan. Nah, ayah bunda kakak sekalian, bahwa lihat momentumnya, lihat targetnya. Nah, jadi kita itu ketika melihat kedermawanan seseorang atau melihat kemurahan hati seseorang dalam bersedekah, dalam berinfak, dalam beribadah, itu biasanya ada di momentum-momentum tertentu. Maka kalau ada momentum-momentum tertentu yang ada disebarluaskan di sosial media, maka boleh itu diambil amal jariahnya. Karena Nabi itu sangat senang dalam bersedekah di momentum-momentum tertentu. Seperti di bulan Ramadan. Di selain bulan Ramadan, Nabi pun banyak juga sedekah. Cuma lebih banyak lagi di bulan Ramadan. Makanya kita diajarkan di bulan Ramadan itu saling berbagi. Saling berbagi mensebar manfaat. Ada yang berbagi takjil di lampu merah. Ada yang berbagi takjil di tempat sampah. Ada yang berbagi takjil di mana-mana. Itu mengaplikasikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Dah, itu yang pertama. Yang kedua, sifat yang diberikan Nabi Muhammad SAW adalah sifat sedekahun jariyatun, sedekah jariah. Nabi Muhammad itu, nah ini, anna Rasulullah SAW qala la nuratsu ma tarakna fa huwa sadaqah. Kata Nabi Muhammad SAW, kami tidak mewariskan apa-apa. Artinya gini, Nabi itu kalau dia meninggal, dia tidak mewariskan barang. Dia tidak mewariskan barang. Makanya yang diwariskan Nabi itu kitabullah wa sunnah. Barang itu bukan warisan. Seorang Nabi kalau dia itu meninggal, rumahnya, terus apa lagi, kudanya, ontanya, barang-barang dunianya itu tidak boleh diwariskan. Lalu apa? Fahuwa sadaqah, itu sedekah. Itu sedekah. Nah, jadi begitu, para nabi itu kalau meninggal, mereka tidak mewariskan harta benda. Nabi siapapun dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad itu kalau meninggal, para nabi itu nggak meninggalkan warisan, tapi hitungannya sedekah. Di sini kita bisa ambil hikmahnya, Bapak Ibu sekalian, tentang prosesi sedekah jariah. Bahwa Nabi mengajarkan ketika mati ternyata ternyata harta benda itu bagus untuk disedekahkan. Makanya adalah wakaf Quran misalnya. Wakaf Quran atas nama si Fulan bin Fulan. Wakaf Quran atas nama Fulanah binti Fulan. Nah, itu wakaf, itu sedekah. Bersedekah makanan untuk anak santri berpuasa, buka puasa atas nama Fulan bin Fulan. Sampai enggak pahalanya? Sampai. Sampai. Imam Ahmad mengatakan sampai. Imam At-Tirmizi mengatakan sampai. Imam Ibn Taimiyah mengatakan sampai. Jadi Nabi ini mengajarkan kepada kita bahwa tentang pentingnya sedekah jariah.
dua momentum tadi. Satu, yang pertama, Nabi ketika bersedekah itu, kedermawanan Nabi itu akan meningkat ketika ada momentum. Ketika ada momentum tertentu. Seperti misalnya bulan Ramadan. Itu kedermawanan Nabi itu meningkat itu. Sangat-sangat meningkat. Sampai-sampai kata Aisyah, aku nggak tahu dari mana Nabi dapat duit itu, dapat sedekah semua tiap hari. Nah, yang kedua, Nabi ingin mengajarkan kita kepada sedekah jariah. Nabi ingin mengajak kita kepada untuk beramal soleh, menabung, nabung akhirat. Nah, maka Nabi itu tidak mewariskan barang, Nabi tidak mewariskan mobil, tidak mewariskan onta, kuda perang. Tapi kalaupun itu ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sifatnya bukan warisan, tapi itu sifatnya sedekah. Makanya Nabi itu ketika meninggal, yang ditinggalkan itu bukan harta, tapi kitabullah wa sunnati. Nah, Al-Quran dan Sunnah itu yang ditinggalkan Nabi. Itulah warisan yang diwariskan Nabi ke kita. Nah, jadi begitu ya. Ayah bunda, abang kakak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah menarik tentang hebatnya kedermawanan seorang nabi. Diceritakan dalam kitab ini bahwa ada satu orang datang, ceritanya. Ada satu orang datang kepada Nabi. Dia minta kepada Nabi untuk diberi sesuatu. Ya Rasulullah, aku nggak punya ini, tolong dong beri aku. Nah, kata Nabi, aku nggak punya. Kalau kau mau, coba kau berhutang aja di toko itu atas nama aku. Nanti aku yang bayarnya, kata Nabi. Itu menunjukkan sifat kedermawanan yang luar biasa dari seorang Nabi Muhammad SAW. Tapi ayah bunda abang kakak, jangan tidak serta-merta ditiru semuanya. Nah, nanti ketilap uangnya, nanti ketipu sama orang. Zaman Nabi, kenapa Nabi itu bisa dermawan seperti itu? Bisa mempercayai seperti itu. Karena orang yang minjam dengan Nabi ini pun sahabatnya. Artinya, orang yang terverifikasi kejujurannya, orang yang sudah tervaliditas, orang-orang yang sudah terpercaya akan membayar, begitu loh. Orang yang sudah terpercaya untuk menjadi membayar hutang-hutang itu. Tapi kalau ayah bunda abang kakak sekalian, kalau tiru konsep Nabi seperti ini zaman sekarang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Banyak kali penipuan di media sosial, teman-teman ngaku segala macam. Saya pernah ditipu oleh seseorang. Dia mengambil laptop, minjam, bahasanya minjam. Ustadz, tolong dong saya. Tolong apa, kata saya. Saya mau ngerjakan tugas kuliah. Nah, terus, tapi saya nggak ada laptop, Ustadz. Kemudian apa maumu? Saya tanya gitu. Apa maumu? Boleh nggak saya minjam laptop Ustadz? Awalnya saya bimbang. Karena saya baru kenal orang itu baru 1 minggu. Baru 1 minggu saya kenal sama orang itu. Dia nangis-nangis, Ustadz, tolong saya Ustadz. Nangis-nangis dia kan. Nangis-nangis sampai saya itu iba, sampai saya itu kasihan. Udahlah, kalau begitu kau pinjam dulu laptop aku ini, besok jam 9 pagi kau balikkan lagi ke aku besok mau seminar proposal skripsi, waktu kuliah dulu, masih zaman kuliah. Nah, jadi singkat cerita, besoknya itu jam 9 pagi saya telepon nggak diangkat, saya WA juga nggak diangkat, di inbox di Facebook juga nggak diangkat. Akhirnya sampai sekarang nggak ada apa-apa. Laptopnya nggak dijual tak mana-mana. Saya kurang tahu. Niat hati berbuat baik. Niat hati kita berbuat baik, kan? Tapi kebaikan kita dimanfaatkan oleh orang jahat. Nabi itu berbuat baik seperti itu karena tidak ada yang berani tidak ada yang berani mengakal-akali Nabi. Tidak ada yang berani menipu Nabi. Kenapa? Kalau sampai ada yang berani menipu Nabi, berhadapan dengan Umar bin Khattab, berhadapan dengan Hamzah. Yang dua orang itu, kalau ada orang bermasalah dengan Nabi, sifatnya akan tegas, keras. Gak berani orang menipu Nabi itu. Nah, karena ada backingannya kuat, Umar dan Hamzah. Belum lagi ditambah Ali bin Abi Thalib, maka orang itu nggak berani nipu Nabi.
nggak berani mengakal-akali Nabi. Karena background sahabat-sahabat yang tegas seperti Umar, Ali, dan Hamzah. Oke. Nah, sampai sekarang laptop itu nggak pernah kembali lagi dengan saya. Sampai saya lulus S2 juga nggak pernah lagi pulang ke saya laptopnya. Jadi hati-hati. Hati-hati dalam meminjamkan hal-hal yang berharga kita ke orang lain. Nah, sifat kedermawanan Nabi itu luar biasa baiknya, luar biasa hebatnya, luar biasa dahsyatnya. Cuma kita juga harus mengkorelasikan, menyocokkan atau menimbang dengan keadaan zaman sekarang ini. Bisakah kita buat macam Nabi macam tadi? Nah, kau pergi aja ke warung, nanti kau hutang atas nama aku, kemudian kalau nanti aku udah punya uang, aku bayar hutang kau. Kalau kita macam itu terus, dimanfaatin orang. Nah ini hebat nih katanya. Ustadz ini baik sekali katanya kan. Akhirnya dimanfaatin orang kita kalau macam itu terus. Habis uang kita. Ayah bunda bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah banyak dulu deh kita ngaji pada malam hari ini. Yang penting kita mengaji sifat Nabi. Langsung dengan kitab-kitabnya. Bukan hanya omong kosong, tapi langsung dengan kitabnya. Ada riwayatnya, ada pengarangnya, Imam At-Tirmidzi. Pada malam hari ini, kajian kita tentang sifat kedermawan Rasulullah SAW. Ada dua aspek yang harus kita ingat. Pertama, Nabi SAW itu dermawan ketika melihat momentum-momentum tertentu seperti Ramadan. Seperti, ya pokoknya momentum lah. Momentum apa yang kira-kira ini dapat menunjang ke amal soleh. Nah, geraklah ke situ. Kemudian Nabi juga kalau sedekah itu, bukan. Nabi itu kalau dia tuh meninggal, Nabi mewariskan, bukan mewariskan barang itu, tapi mensedekahkan barang. Ini pelajarannya kita untuk sedekah jariah. Maka ayah bunda bapak sekalian, di mana-mana, kata guru saya ada dua amal jariah di muka bumi ini yang insya Allah sampai hari kiamat dua amal jariah ini tidak akan hilang, tidak akan runtuh, tidak akan hilang di muka bumi. Yang pertama itu masjid Allah, masjid Allah. Masjid itu tidak akan hancur sampai hari kiamat. Maka sedekah jariah jalan terus. Yang kedua madrasatul ilmiah. Nah, yang kedua itu rumah sekolah, rumah pendidikan. Ini juga tidak akan, insya Allah tidak akan luntur, tidak akan roboh, tidak akan redup sampai hari kiamat. Nah, karena dua fondasi inilah kita masih bisa ada sampai sekarang. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat Rasulullah SAW, menjadi umat terbaik, menjadi pelayan Rasulullah yang baik, menjadi pelayan Allah yang baik, menjadi orang-orang yang berkhidmat kepada Allah, kepada umat, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita akan dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik, wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan ke Bang Nandi. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Sukma Maulana yang sudah menyampaikan materi tentang sifat kedermawanan Nabi. Alhamdulillah, materi yang sangat luar biasa dan juga bermanfaat sudah kita dengarkan. Nah, untuk selanjutnya, apa Ustadz, ini kita boleh buka sesi tanya jawab ke Ustadz? Iya, Nandi, silakan. Oke, baik. Untuk ayah bunda abang kakak sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari penyampaian materi yang sudah kita dengar, yang sudah kita simak. Terbesit pertanyaan yang mungkin ingin diutarakan. Untuk ayah bunda abang kakak, kami persilakan bisa menuliskannya langsung di kolom komentar atau bisa juga langsung raise hand, open mic-nya langsung bisa bertanya juga secara langsung. Boleh bertanya sesuai dengan apa tema kajian kita malam hari ini, ataupun untuk yang punya pertanyaan di luar dari tema juga kita persilakan. Silakan ayah bunda abang kakak yang ingin bertanya,
langsung saja di kolom komentar atau bisa langsung open mic-nya. Ya, kita persilakan. Kita buka untuk yang pertama ini tiga orang penanya terlebih dahulu. Oke, Pak Bunarjo, ya raise hand silakan Pak kalau misalkan ingin Ya, bertanya. dari Ya kata Pak, silakan. mau menambah aja. Kalau terputus amal perbuatan anak Adam kecuali ya satu itu apa sedekah amal jariah. Nah, itu salah satunya. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Oke, lalu Pak, mungkin pertanyaannya atau ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup, Pak Ustadz. Oh, baik, Insya Allah. Tadi dari Pak Gunarjo menyampaikan atau menginformasikan tentang sebuah hadis, Pak ya? Iya, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini riwayatnya Imam Muslim. Jadi bahwasanya ketika manusia meninggal itu semua amalannya terputus kecuali tiga hal seperti yang disampaikan oleh Bapak Gunarjo tadi, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh. Ya, benar sekali Pak Gunarjo. Ada hadis yang menyampaikan seperti itu. Baik, ini ada Bunda Misra yang angkat tangan, mungkin ingin bertanya. Silahkan Bunda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dua yang bertahan sampai hari kiamat itu rumah Allah dan rumah sekolah. Saya meninjau dua firman Allah itu yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Eh, jadi yang mana saja kategori meminjamkan sesuatu untuk Allah. Apakah itu berupa berwakaf ke masjid atau sekolah saja atau ada yang lainnya? Terus kita hubungkan dengan Al-Baqarah ayat 215, itu alamat sedekah. Ya, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Nah, di sana tidak termaktub tentang yang dua tadi, masjid dan rumah sekolah. Mohon penjelasan di posisi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari Bunda Misra. Jadi beliau, Bunda Misra menanyakan tentang dua hal yang bertahan tadi, yaitu ada masjid dan juga sekolah. Tapi di ayat lain disampaikan bahwasanya sedekah itu diberikan kepada beberapa asnaf atau golongan, seperti yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 215 ya Bunda ya. Iya, mungkin bisa ditanggapi Ustadz Sukma Maulana. Oke, Masya Allah. Bagus pertanyaan kritis ya. Pertama, di ayat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Saya buka dulu. Al-Baqarah yang 245 yang pertama Ustadz. oke, 245. 245. Manzal ladzi yuqridu haqalah. Oke. 245. Manzal ladzi yuqridu Allah. Ya, Qardan hasanan. Fayudha itu ya. Itu ya. iya betul. Manzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. 245.
Tinggi anunya. Mandalladzi yuqridullah, barang siapa yang meminjamkan Oh, antik. amalnya, meminjamkan Lampu ya. sesuatu yang berharganya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Qaradan hasanan, dengan pinjaman yang baik. Ya, fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Maka Allah akan melipat gandakan baginya berlipat-lipat ganda lagi dengan lipatan ganda yang paling banyak. Wallahu yaqbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan kepada orang-orang yang memberikan itu, wa ilaihi turja'un, dan Allah akan, yang hanya kepada Allah semua itu akan kembali. Kemudian di ayat Quran surah, korelasinya, bukan korelasinya, itu dalam ilmu tafsir namanya munasabah. Munasabahnya dengan Quran surah berapa tadi Bunda? 215 Ustaz. 215. Kita cek. Di 215. 245 ini yang saya tanyakan, yang meminjamkan untuk Allah itu yang mana saja yang masuk kategori meminjamkan untuk Allah ini Oh. dari terjemahan itu yang di 245. Iya, 245. 245 kan? Nah, kategori meminjamkan ini meminjamkan apa? Kan Bunda tadi bilang kalau kita baca di ayat yang kedua tadi, ayat surah Al-Baqarah ayat 215 ya. Iya, betul. Nah, nih, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Mereka yang bertanya kepada wahai Muhammad tentang mereka infakkan, katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan, kan begitu kan? Nah, kemudian hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, kerabat itu kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, anak-anak yatim yang kehilangan bapaknya, wal masakin, orang-orang miskin, wa ibnis sabil, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, orang-orang yang seperti ini Bunda, yang kul ma anfaqtum, maka katakanlah infak itu, sedekah itu untuk para orang tua atau aqrabin atau wal yatama, orang-orang yatim, orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, wa ibnis sabil. Nah, ini adalah orang yang sifatnya itu hidup, yang sifatnya itu hidup. Ini kan hidup semua nih. Fal walidain, orang tua, wal aqrabin, tetangga, sepupu, paman, wal yatama, orang-orang yatim, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa ibnis sabil, dan orang-orang yang sudah punya. Maka kalau kita tinjau dalam tafsir Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil, kata Imam Al-Baghawi, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, bahwa yang dimaksudkan sadaqatun jariyah seperti apa yang disinggung Pak Bunarjo tadi itu adalah yang tiga itu. Coba kita spesifikkan ke sini. Kita spesifikkan ke sini. Idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam itu meninggal, yang qati'uhu amal, maka terputuslah amalnya itu illa bi ihda salat, kecuali tiga amalan. Nah, yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah diinvestasikan atau disalurkan ke masjid. Saya bilang bahwa masjid itu nanti akan bertahan sampai hari kiamat. Karena dalam firman Allah, innama ya'muru masajidallah man anabillah wal yaumil akhir. Nah, oke. Yang kedua, rumah-rumah pendidikan, rumah-rumah sekolah. Nah, itu yang bicara itu bukan saya. Saya hanya mengutip pendapat guru saya aja. Maka saya sampaikan. Dan setelah saya pikir-pikir, itu masuk akal juga. Karena masjid itu akan berdiri kokoh. Rumah sekolah juga akan berdiri kokoh. Nah, ini sifatnya ke badan amal. Ke badan amal. Sedangkan yang di 215 itu adalah ke orang yang beramal. Artinya manusia. Orang yang hidup. Maka kata Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil bahwa yang dimaksudkan kepada sedekah jariyah itu adalah maslahatul ammah. Maslahatul ammah. Artinya hal-hal yang mempunyai maslahat banyak. Itu
Itu sedekah jariah itu. Seperti Quran, maslahatnya banyak. Jembatan, maslahatnya banyak. Masjid, maslahatnya banyak. Rumah pendidikan, maslahatnya banyak. Maka kata Imam Al-Baghawi dalam mengomentari tafsir ayat-ayat tentang infak sedekah itu, yang dimaksud dengan sedekah jariah, bahkan Imam Al-Baghawi punya kitab namanya, nama kitabnya itu Qawaidus Sunnah. Nah, barang tentang kaidah-kaidah yang cara berpikir sunnah-sunnah itu seperti apa. Imam Al-Baghawi pernah mengomentari hadis. Al-Baghawi mengomentari hadis tentang sedekah jariah. Sedekah jariah. Maka kata beliau, sedekah jariah itu sifatnya maslahatul ammah. Dia larinya ke maslahatul ammah. Nah, jadi kalau kita skatekan bahwa ini sedekah jariah, saya bilang bahwa ada dua bangunan yang insya Allah tidak akan luntur sampai hari kiamat. Artinya itu bangunan yang bisa berinvestasi jangka panjang sedekah jariahnya, masjid dan rumah pendidikan, pondok pesantren, rumah sekolah, begitu loh. Nah, sedangkan yang di ayat 215 itu adalah kepada orangnya, kepada orang tua, kepada sahabat-sahabat terdekat, akrabin, paman, orang tua, paman, bibi, segala macam, baru anak yatim, baru orang miskin, barulah orang-orang wabin sabil, orang-orang musafir. Jadi ayat ini sebenarnya ada munasabahnya juga dengan 245 tadi. Cuma kalau kita katakan bahwa ayat ini menjadi munasabah tafsir tepatnya, itu enggak kurang tepat. Karena munasabah ayat ini akan lari ke Al-Baqarah awal. Al-Baqarah awal dia katakan yunfiqun. Coba lihat Al-Baqarah awal itu. Orang-orang yang bertakwa itu kepada Allah. Nah, ini saya bacakan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minu, bukan di ayat yang ketiga tuh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, orang yang bertakwa itu lil muttaqin kan? Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mana mereka menafkahkan, menginfakkan atau memberikan rezekinya ke jalan infak. Maka ayat 215 itu Al-Baqarah lebih tepatnya cocok ke Al-Baqarah ayat yang ketiga karena sama-sama mengatakan pakai redaksi infak di situ. Sedangkan 215 itu juga pakai redaksi infak yunfiqun. Tengok tuh yas'aluna ka'annaka yunfiqun. Di ayat yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau Bunda mengatakan bahwa ini munasabahnya ke ayat ketiga, itu cocok. Tapi kalau dimunasabahkan di ayat yang ke-245 itu kurang tepat. Nah, jadi begitu Bunda. Wallahu a'lam. Bentar Ustaz. Saya bukan menghubungkan ayat itu, tapi ini suatu pertanyaan terpisah ini sebetulnya. Jadi pertanyaan ini dua, tidak saya hubungkan ke situ. Yang pertama pertanyaannya itu, apa-apa saja yang menyangkut di ayat 245 ini, amalan itu maksudnya tuh yang meminjamkan kepada Allah itu yang mana-mana saja gitu. Itu. Terus pertanyaan kedua, misal sedikit saya tambahkan, ketika di kita ada semuanya hasnah ini. Yang di 215 ini ada hasnah ini semuanya di kita. Kita punya anak yatim, kita punya orang tua yang lemah, kita punya kerabat yang fakir, yang miskin. Nah, sebetulnya mana yang kita pilih atau seperti apa perimbangannya antara mereka ini dengan yang kemaslahatan tadi. Terima kasih. Oke. Berarti lebih spesifiknya pertanyaan Bunda ini mengarah orang yang kita pinjam ini siapa gitu. Yang dimaksud kita meminjamkan harta kita. Ini bahasa majazi. Ini lughatul majazi, bahasa kiasan. Dalam ilmu tafsir itu ada namanya majaz lughah namanya. Ketika Allah menggunakan bahasa majaz, bahasa perumpamaan, masaluhum kamathali itu bahasa majaz, bahasa perumpamaan. Sama dengan ini, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah qardan hasanan dengan pinjaman yang baik. Artinya
semua yang baik itu ketika itu dialokasikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, fayudha'ifahu, maka Allah akan lipat gandakan dengan kebaikan itu. Kebaikan itu apa? Dijawab dengan hadis. Apa itu kebaikan? Dalam hadis riwayat Muslim gini. Albirru ma tama'una ilaihi nafsu wa tama'ilaihi qalbu. Kebaikan itu semua sesuatu yang dapat menenteramkan hati. Ada kebaikan itu semua yang dapat menenteramkan hati. Nah, sedangkan dosa itu apa? Wal ismu. Sedangkan dosa itu adalah ketika kita itu nggak mau dosa kita diceritakan orang lain. Kalau dosa kita diceritakan orang lain kita nggak senang. Itu dosa kata Nabi. Nah, dah. Maka kebaikan itu adalah segala sesuatu Kayaknya sinyal. Ya, sepertinya Tapi Bunda sudah cukup mengerti dengan penjelasan beliau. kita kasih Syukran. makan senang hati kita itu kebaikan. Dah. Maka sifatnya di sini qardun hasanan yang pinjaman yang baik, artinya ketika kita memberikan infak yang baik, memberikan sedekah yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, pinjaman yang ikhlas maksudnya. Nah, itu. Pinjaman yang baik itu pinjaman yang ikhlas dan membawa manfaat bagi orang yang kita kasih, bagi lembaga yang kita kasih. Maka kalau bicara tentang sedekah, infak, siapa aja yang boleh menerima? Siapapun boleh menerima. Siapapun boleh menerima sedekah, siapapun boleh menerima infak. Cuma kalau kita runtut, siapa yang paling berhak? Begitu loh. Siapa yang paling berhak mendapat infak atau siapa yang lebih afdol kalau kita kasih infak? Nah, itu bisa dijawab dengan 215 tadi. Baru bisa kita jawab dengan 215 tadi. Bahwa mungkin orang-orang yang afdol itu adalah dari kalangan orang tua kita, terutama ya, orang tua kita. Kemudian ada zawil qurba atau orang-orang terdekat kita, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Ya. Kemudian wabnis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Ini semua itu orang-orang baik semua. Nah, semua ini yang berhak mendapat infak gitu, yang berhak mendapat sedekah ini kan baik semua. Selain dari itu Bunda, ada juga di surah At-Taubah, innas sadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil. Tapi ayat itu khitabnya itu kepada maksud ayat itu kepada zakat. Redaksinya redaksi sedekah. Cuma maknanya itu adalah ke zakat. Nah, di At-Taubah itu inna sadaqatu lil fuqara wal masakin itu. Nah, itu kalau kita tinjau 8 asnad itu kitab ayatnya kepada zakat. Padahal redaksinya itu menggunakan kata sedekah. Para ulama tafsir itu sepakat bahwa makna sedekah di situ adalah zakat. Ya. Nah, ya. Sedekah wajib ya. Ya, sedekah wajib. Nah, para ulama tafsir mengatakan itu. Maka kalau sedekah sunnah semuanya boleh. Nah, semuanya boleh. Pinjaman yang baik itu artinya pinjaman kita ke agama Allah itu apa? Sedekah kita itu ke agama Allah itu apa? Nah, jadi maksudnya itu kalau siapa aja yang kita dahulukan. Ayat 215 itu termasuk jawaban. Al-Baqarah 215 itu termasuk jawaban. Orang tua kita, akrabin, sanak kerabat kita, orang-orang yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang sedang dalam perjalanan itu termasuk menjawab. Nah, dari ayat yang ini. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak. Mungkin sedikit tambahan Ustadz. Jadi urutannya apakah juga menunjukkan prioritas gitu Ustadz? Ini kan urutannya ada orang tua, kerabat, anak yatim dan seterusnya. Apakah itu juga menunjukkan prioritas? Mungkin bisa ditambahkan sedikit Ustadz. Oke. Nah, dalam ilmu tafsir itu ada namanya kaidah. Kaidahnya itu sirun bisirin, artinya sesuatu yang didahulukan dan sesuatu yang dinampakkan. Artinya gini, terkadang Allah itu
menyebutkan sesuatu yang pertama itu yang lebih didahulukan. Nah, kan? Itu yang lebih didahulukan. Atau misalnya gini, alladzina yuqimuna shalah, alladzina yuqimuna shalah. Orang-orang yang ada orang-orang yang mendirikan salat. Dah, orang yang mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan mendirikan zakat, melaksanakan zakat. Nah, coba lihat. Ketika ada urutan tertentu di situ, maka kata ulama tafsir bahwa runtut ini kan sama-sama ibadah ini, sama-sama ibadah wajib gitu loh, ya. Sama-sama ibadah wajib. Zakat wajib, sholat wajib. Cuma kalau kita lihat dari segi esensi hukumnya, lebih kuat yang mana? Lebih kuat sholat. Karena sholat itu hal yang pertama disebut oleh Allah, wa yuqimunas shalah. Artinya Allah itu mengatakan dirikan sholat, kemudian wa ita'iz zakah, dan dirikanlah zakat. Nah, atau laksanakanlah zakat, keluarkanlah zakat. Wa yuqimunas shalah wa ita'iz zakah, ini sholat dan zakat ini dua kata yang hampir dalam Quran itu tidak bisa dipisahkan. Cuma dua ini juga punya ada yang lebih tinggi, ada juga yang kedua, satu dan dua itu. Yang pertama sholat, yang kedua ya zakat. Nah, itu seperti itu. Maka Imam Nawawi itu, nah gini, saya sedikit kasih ilmu. Maka Imam Nawawi itu dalam fatwanya bilang gini, bahwa orang yang berzakat, ini kata Imam Nawawi ya, kata Imam Nawawi, orang yang tidak sholat, tapi dia masuk dalam bagian 8 asnaf itu tadi, 8 asnaf, dia masuk miskin, fakir, dia masuk orang yang berhutang, orang yang dalam perjalanan, masuk 8 tadi, ketika dia tidak sholat, maka dia nggak boleh menerima zakat. Itu yang ngomong bukan saja, yang ngomong itu Imam Nawawi dalam kitab Fatwatun Nawawi. Nah, itu menandakan bahwa sholat itu esensinya besar daripada zakat. Begitu loh. Maka sebenarnya urutan-urutan kata-kata Allah itu ada hubungannya dengan ini yang utama, habis itu yang ini, habis itu yang ini. Nah, begitu. Memang ada itu. Begitu, Nandi. Oke, baik. Syukran Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah sudah disampaikan, dijawab, dan juga dijelaskan dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Ya, tadi ada dari Bapak Budarjo, terus yang kedua dari Bunda Fisra. Baik, terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah bertanya. Insya Allah jawabannya bisa diterima dan juga semoga menjadi penambah ilmu dan juga wawasan untuk kita semuanya. Baik, jam sudah menunjukkan pukul 9 ya. Jadi mungkin ini terakhir dari kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Sukma Maulana yang sudah menyampaikan materinya pada malam hari ini dan juga kepada Ayah Bunda yang sudah hadir, yang sudah bertanya dan juga sudah menyimak kajian malam hari ini. Insya Allah semoga kajian kita malam hari ini dapat menambah keilmuan kita, dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga majelis-majelis kita yang sudah kita laksanakan termasuk majelis yang kita laksanakan pada malam hari ini selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, marilah kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Lalu alamin. kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Subhanakallahumma wa Allahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah hadir. Saya mewakili dari tim Malar Mulia sebagai MC juga malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada kajian berikutnya. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.